Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah Party Frieren mengalahkan Iblis Pedang. Party Frieren melanjutkan perjalanan. Kita akan melakukan review dari chapter 65-67 di episode kali ini. Latar masih sama, 29 tahun sesang pahlawan Himmel meninggal, kelompok Frieren berada pada pegunungan Etwas. Stark mengatakan bahwa suhu telah menghangat, mendorong Frieren untuk menjelaskan bahwa mereka berada di sabuk gunung berapi, dan daerah hangat memang ada di negara-negara utara. Fern dengan antusias menyimpulkan bahwa kelompok itu akhirnya akan memiliki akses ke sumber air panas. Frieren mengonfirmasi dan menyebutkan bahwa mereka akan segera mencapai desa berikutnya, di mana mereka dapat menikmati sumber air panas. Setelah berjalan cukup lama, Stark bertanya apakah desa itu ada di dekat situ. Frieren, dengan ragu, menyebutkan bahwa dia yakin desa itu ada di suatu tempat. Akhirnya, kelompok itu tiba di sebuah kabin, yang membuat Frieren merasa tidak enak. Sementara Stark bermain dengan anak-anak di kabin itu, seorang tetua yang bernostalgia mengungkapkan kepada Frieren bahwa desa yang dicari kelompok itu telah ditinggalkan selama 3 dekade, dan semua sumber air panas telah mengering. Stark bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai desa berikutnya, dan Frieren menjawab bahwa akan memakan waktu sekitar seminggu. Ketika Stark bertanya tentang sumber air panas lainnya, sang tetua berbagi cerita yang didengarnya dari kakeknya 30 tahun lalu tentang sumber air panas rahasia di pegunungan belakang, yang diidentifikasi Frieren sebagai sumber air panas rahasia pegunungan Etwas. Frieren tidak yakin apakah sumber air panas itu masih ada karena berada jauh di dalam pegunungan. Dia menyatakan bahwa pergi ke kota berikutnya akan membawa kelompok itu ke sumber air panas lebih cepat. Setelah berpikir sejenak, Stark mengungkapkan bahwa dia telah mendengar tentang sumber air panas rahasia dan meminta kelompok itu untuk memeriksanya. Frieren awalnya membantah ini, menyatakan bahwa itu tidak sepadan dengan usahanya. Namun, Stark bersikeras, menekankan bahwa mereka sudah ada di sana. Akhirnya, Frieren sambil tersenyum, menerima desakan Stark dan berangkat dari kabin untuk menemukan sumber air panas rahasia. Adegan-adegan flashback pun menyusul, yang menunjukkan rombongan Frieren bepergian, berkemah, dan bertarung dengan babi hutan. Selama kegiatan-kegiatan ini, Fern mengamati bahwa Frieren tampak tidak bersemangat untuk menemukan sumber air panas rahasia. Frieren mengungkapkan bahwa kelompok pahlawan telah menjelajahi seluruh pegunungan Etwas untuk menemukan sumber air panas rahasia, karena Himmel tidak akan merasa puas sampai ia menjelajahi segala hal tentang daerah yang tidak biasa itu. Tepat ketika Frieren menyebutkan bahwa jalan menuju sumber air panas itu penuh dengan monster, kelompok itu bertemu dengan naga berkepala 3 dan mulai bertempur. Setelah pertempuran yang intens, Fern menyadari bahwa itu melelahkan, tetapi kelompok itu akhirnya tiba di sumber air panas rahasia. Frieren menunjukkan bahwa akan lebih baik untuk menuju ke kota berikutnya. Stark dan Fern menemukan bahwa sumber air panas itu dangkal, hanya cukup untuk mandi kaki, ketika Frieren terus membenarkan pendiriannya. Sambil tersenyum, Stark berkata bahwa tidak apa-apa, karena mereka semua bisa masuk ke sumber air panas bersama-sama, yang disetujui Frieren. Saat rombongan itu merendam kaki mereka di sumber air panas, Fern mengomentari keindahan pemandangan dan bertanya kepada Stark mengapa dia ingin datang ke sumber air panas ini. Stark mengungkapkan bahwa dia telah mendengar tentang tempat itu dari Aizen. Kilas balik menunjukkan Aizen memberitahu Stark muda saat makan tentang reaksinya terhadap sumber air panas rahasia yang menjadi tempat berendam kaki. Petualangan yang tidak ada gunanya, yang tidak sepadan dengan usahanya. Aizen menambahkan bahwa itu adalah pengalaman yang menarik dan tak terlupakan, karena petualangan yang tidak ada gunanya dengan kawan-kawan adalah yang meninggalkan kenangan abadi. Saat ini, Stark setuju dengan apa yang dikatakan Aizen. Ketika kelompok itu akhirnya kembali, ketiganya babak belur dan kotor, dan Fern dan Stark setuju bahwa itu tidak sepadan dengan usaha mereka. Kita lanjut ke chapter 66. Di sini Scan telah berpindah, di mana kelompok Frieren telah berada di kota benteng Hype. Di dalam penginapan yang disewa oleh kelompok Frieren. Terlihat Fern, sambil membaca buku sambil mengobrol dengan Stark. Ia teringat fakta bahwa Frieren terus-menerus mandi di sumber air panas kota itu sejak mereka tiba. Stark menambahkan bahwa setiap kali Frieren meninggalkan sumber air panas, ia pergi ke toko sulap. Fern memperhatikan bahwa kelompok itu akan tinggal selama 2 hari lagi, dan ia menyebutkan bahwa mereka akan benar-benar bebas besok. Dan Stark mengatakan rencananya untuk mengunjungi toko senjata untuk mengasah kapaknya. Fern lalu dengan jutek mengatakan ke Stark kalau dia juga kosong besok. Fern menegur Stark yang tidak memperhatikan dan tidak peka terhadapnya. Stark lalu bingung dan mencoba untuk balik menggoda Fern. Stark menggoda dengan mengajak Fern jalan berdua besok. Dan tanpa diduga Fern menerima tawaran itu, meskipun ekspresi wajah Fern tetap tidak berubah, ia menjatuhkan bukunya sebagai tanggapan atas ajakan Stark yang tak terduga. Khawatir Fern akan bereaksi marah seperti sebelumnya, Stark terkejut saat Fern menerima tawarannya dan langsung pergi, sambil menyatakan bahwa mereka akan bertemu lagi keesokan harinya, yang membuat Stark bingung. Kemudian, Stark, yang merasa khawatir Fern mungkin marah, menceritakan semua kejadian itu kepada Frieren sambil makan. Frieren mempertanyakan kewarasan Stark dan mengingatkannya dengan siapa dia berbicara. Stark menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan yang mustahil. Namun, tanpa gentar, Frieren meyakinkan Stark bahwa itu bukan hal yang mustahil. Dan dengan percaya diri Frieren menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita muda dan pasti tahu bagaimana hati seorang gadis bekerja. Putus asa, Stark memutuskan untuk mengandalkan Frieren.
Mengingat kejadian sebelumnya, Stark bertanya kepada Frieren apa yang dia pikirkan ketika dia mengajaknya berkencan. Dan Frieren mengatakan bahwa Stark sekarang sudah dewasa, dan dia akan cukup senang jika dia mentraktirnya makan. Stark menyadari bahwa Frieren tidak dapat diandalkan, karena dia sekarang tampak lebih seperti seorang nenek bagi cucu-cucunya. Frieren dengan tegas mengingatkan Stark bahwa itu adalah kedua kalinya dia memanggilnya dengan sebutan yang sama, menekankan bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya, membuat Stark tampak khawatir. Stark bertanya apa yang akan terjadi setelah ketiga kalinya. Frieren mengungkapkan bahwa dia akan menangis dan mengamuk. Dia menambahkan bahwa dia sangat menakutkan ketika dia menggunakan taktik seperti itu, sehingga bahkan Himmel bahkan gemetar ketakutan akan amukannya. Kembali ke topik, Frieren mengatakan bahwa Stark memang agak tidak peka. Stark mengaku kepada Frieren bahwa ini bukanlah situasi yang bisa dikendalikannya. Sebaliknya, ia berencana untuk bertanya kepada Frieren tentang tempat-tempat yang disukai Fern. Frieren, sambil tersenyum, mengatakan bahwa ia mungkin tahu beberapa tempat yang mungkin disukai Fern. Frieren kemudian menunjukkan beberapa tempat kepada Stark sebelum akhirnya mencapai daerah tinggi yang menghadap ke seluruh kota. Stark menyadari bahwa tempat yang tenang dan terbuka adalah pilihan yang tepat. Stark terkesan melihat seberapa banyak Frieren tahu tentang Fern, tetapi Frieren mengelak dan mengungkapkan bahwa Hayter telah memberitahu dia semua hal yang disukai Fern. Frieren menambahkan kalau dirinya sebenarnya tidak tahu apa yang disukai cewek, dan menambahkan bahwa awalnya ia tidak berhasil menemukan apapun yang disukai Fern. Stark kemudian meyakinkan Frieren bahwa dia telah berusaha dengan baik menjadi orang tua yang baik. Keesokan paginya, Fern meminta Frieren untuk memilih di antara dua pakaian. Frieren, yang masih mengantuk, dengan santai mengatakan pakaiannya sama dan meminta Fern untuk mengikat rambutnya sebelum dia pergi. Sebagai tanggapan, Fern mengepang rambut Frieren dengan marah. Setelah itu Fern dan Stark melanjutkan kencan mereka, dan Frieren, sekali lagi di sumber air panas, menerima pujian dari seorang wanita tua karena rambutnya dikepang. Saat berkencan, Stark memperhatikan bahwa Fern mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya, dan bertanya mengapa. Fern mengingatkan Stark bahwa itu karena mereka sedang berkencan. Saat keduanya melanjutkan jalan-jalan, Stark bertanya-tanya dalam hati apakah Fern selalu semanis yang terlihat. Menepis pikiran itu, Stark dengan canggung menyarankan agar mereka terus berjalan, sementara Fern memperhatikan kekakuannya ia menyangkal. Fern bertanya pada Stark kemana mereka akan pergi. Stark menyarankan untuk mengunjungi pasar di depan. Fern memperhatikan kunjungan Frieren yang sering ke pasar. Stark menjelaskan bahwa pasar-pasar di kota-kota besar seringkali menjual barang-barang ajaib yang langka, disertai dengan kilas balik saat Frieren menunjukkan mantra kepadanya, dan Fern menemukan setumpuk barang-barang aneh di penginapan. Fern menambahkan bahwa Frieren tertidur di bawah tumpukan barang yang sama beberapa hari yang lalu. Stark mengatakan bahwa ketertarikan Frieren yang mendalam pada subjek itu sedikit menakutkan. Sebuah sentimen yang disetujui Fern. Adegan beralih ke montas pendek Fern dan Stark berjalan-jalan di pasar sebelum mereka mampir ke penjual perhiasan. Fern menyebutkan diskon sepasang kekasih untuk kalung, mendorong Stark untuk dengan belak-belakan mengatakan bahwa berkencan tampaknya cukup ekonomis. Mengamati barang-barang itu, Stark memperhatikan bahwa sebagian besar dari barang-barang itu tampak biasa saja, dan Fern menjawab bahwa akan lebih mengejutkan jika semuanya adalah barang-barang ajaib. Melanjutkan perjalanan mereka, Stark menyarankan untuk menjelajahi lebih banyak tempat di kota itu, karena mereka tidak sering melakukannya. Montase singkat lainnya terungkap saat Stark dan Fern menjelajahi lebih banyak lokasi, menikmati makanan ringan, hidangan, dan mengunjungi patung Hero Himmel sebelum mencapai area tinggi yang ditunjukkan Frieren kepada Stark. Sambil melihat ke sekeliling kota, Fern berkomentar tentang banyaknya patung Hero Himmel di setiap kota. Stark menambahkan bahwa Frieren mengklaim ada lebih dari 100 pos untuk patung Himmel, yang mendorong Fern berkomentar bahwa mereka mungkin membuat terlalu banyak pos. Fern meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pemandangan yang tenang dan indah. Stark yang mengamatinya bertanya apakah dia tidak bersenang-senang saat berkencan. Fern tidak setuju, tetapi Stark memperhatikan bahwa dia tidak tersenyum sama sekali hari ini. Mengakui hal itu, Fern menambahkan bahwa meskipun dia mengajaknya ke tempat-tempat yang dia sukai, rasanya Stark tidak memilihnya sendiri, meskipun duanya akhirnya memiliki kesempatan untuk berkencan. Stark meminta maaf, mengungkapkan bahwa dia meminta Frieren untuk memilih lokasi. Fern menanyai Stark, dan dia mengaku bahwa dia hanya ingin dia bahagia pada kencan pertama mereka. Mengakui kekecewaannya, Fern tetap mengungkapkan kebahagiaannya, menghargai usaha dan perhatian Stark padanya. Duduk di bangku, Fern mengomentari kedamaian saat itu. Ia merenungkan bahwa, sebagai anak yatim piatu perang, ia tidak akan pernah membayangkan bisa bersantai seperti ini, dan Stark pun setuju. Keduanya menganggap kedamaian yang baru ditemukan ini berkat orang tua angk mereka masing-masing, Hayter dan Aisen. Kilas balik singkat dimulai saat Stark muda duduk di meja makan saat Aisen menyiapkan makanan. Stark bertanya kepada Aisen mengapa ia memilih untuk mengadopsi Stark, dan Aisen hanya menjawab bahwa itulah yang akan dilakukan oleh pahlawan Himmel. Kilas balik berakhir saat patung Himmel diperlihatkan sekali lagi. Kemudian pada hari itu, Fern dan Frieren mandi di pemandian umum. Frieren memperhatikan bahwa Fern tampak dalam suasana hati yang baik, dan bertanya apakah sesuatu yang baik terjadi. Fern, yang terus tersenyum sendiri, menjawab bahwa tidak banyak yang terjadi. Kemudian, saat rombongan Frieren meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan mereka, Stark melihat rambut Frieren telah dikepang sekali lagi.
Frieren menjelaskan bahwa itu adalah kepangan untuk menunjukkan suasana hati yang baik, membuat Stark kesulitan membedakannya.